Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini dalam video kali ini saya akan bahas tentang siklus Rankine lagi ya. Siklus Rankine, tapi beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas teorinya. Nah, yang saat ini saya akan membahas tentang analisis siklusnya. Maksudnya apa? Saya akan coba membahas dengan contoh soal. Langsung aja kita lihat soalnya, yaitu seperti ini. Ya, soalnya seperti ini. Saya bacakan sebuah siklus Rankine ideal sederhana digunakan dalam PLTU. Uap masuk ke dalam turbin pada tekanan 3 megapascal dan 350 derajat Celcius. Kemudian uap ini dikondensasikan di kondenser pada tekanan 75 kilopascal. Yang ditanya tentukan efisiensi termal dari siklus ini. Oke, untuk memperjelas soal ini saya akan gambarkan bagannya termasuk dengan nilai-nilainya ya. Ya, ini bagannya ada 4 komponen utama dalam siklus Rankine: boiler, turbin, kondenser, dan pompa. Dan sudah saya nomorkan juga titik-titiknya. Ini masuk ke turbin ya. Kalau ini siklus Rankine berarti kan dia arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana. Jadi boiler memproduksi uap, uapnya kemudian digunakan untuk turbin untuk berputar. Keluaran dari turbin uapnya dikondensasikan sehingga mencair, kemudian air ini akan dipompakan lagi ke boiler. Itu seterusnya ya. Oke, yang dikasih tahu pertama adalah tekanan di 1 karena dia masuk turbin kan, titik 1 kan masuk turbin. Berarti P1 sama dengan berapa? 3 megapascal dan T1 sama dengan 350 derajat Celcius. Kemudian yang dikasih tahu lagi adalah kondenser pada tekanan 75 kilopascal. Artinya di tekanan 2 dan 3. Karena ini ideal ya, jadi proses kondenser itu isobarik, jadi tidak ada perubahan tekanan. Boiler juga sama, tidak ada perubahan tekanan. Lalu turbin dan pompa isentropik ya. Jadi di sini P2-nya berapa? 75 kilo Pascal. Oke, ini yang dikasih tahu. Kemudian yang ditanya adalah efisiensi termal. Efisiensi termal itu kan sebenarnya W.net dibagi Qin kan. Efisiensi itu perbandingan antara output yang kita gunakan dibandingkan dengan harga ongkos yang kita berikan gitu. Kita berikan Qin di boiler nih. Kita panaskan kan, ada Qin. Jadi kalau ini saya jabarkan lagi, mungkin saya tuliskan QB ya, Q boiler. Kemudian Wnet itu kan di sini ya, di turbin itu dia menghasilkan kerja positif, W dot turbin, tapi dia butuh ada W in di sini, W dot pompa. Artinya netnya bersihnya adalah W dot turbin dikurangin W dot pompa. Oke. Nah, kalau kita jabarkan lagi, kita lihat nih. Kalau di turbin itu kan dari 1 ke 2 ya. H1-nya tinggi, H2-nya rendah kan gitu. Jadi saya bisa tuliskan untuk W turbin adalah M dot dikali H1 min H2 dikurangin M dot dikali pompa. Pompa itu berarti 4 kurang 3 ya. H4 dikurangin H3 dibagi Q boiler, yaitu M dot dikali H1 minus H4. Oke, kalau ini kita tahu bahwa tidak ada cabang kan, berputar di sini-sini aja, berarti M dot-nya kan sama nih. Saya coretkan M dot-nya. Jadi intinya kita hanya harus memperhitungkan H1 min H2 dikurangin H4 min H3 dibagi H1 min H4. Ini efisiensi termal yang mau kita cari.
Oke, kita lihat di sini. H1 harus kita cari, H2 harus kita cari, H4 harus kita cari, H3 juga harus kita cari. Artinya di masing-masing titik ini semua kita harus cari tahu H-nya. Oleh karena itu, saya akan coba bahas satu-satu masing-masing titiknya. Oleh karena saya akan turunkan dulu layarnya. Ini kenapa nggak turun? Oke. Ya, di sini saya akan mulai dari titik 1. Titik 1, tekanannya adalah 3 megapascal dengan temperatur 350 derajat Celcius. Berapa H-nya? H1 kita harus cari tahu kan? H1 itu ya dicari, kita harus tahu dulu ini fasanya apa. Kalau kita lihat 3 megapascal dengan 350 derajat Celcius, ya kita harus cari tahu dulu kan. Cara carinya biasa, kita bisa menggunakan tabel saturasi temperatur atau saturasi gas, saturasi tekanan. Karena ini angkanya bagus semua, 3 sama 350. Jadi kita bisa gunakan saturasi tekanan aja ya. Ini saya buka tabelnya. Oke, ini tekanan saturasi, tabel saturasi tekanan. Kita punya 3 megapascal ya tadi ya. Ya, 3 megapascal 350 derajat Celcius. Berarti kalau saya lihat di sini 3 megapascal ini, kemudian kita lihat nih temperatur saturasinya 233 derajat Celcius. Sedangkan temperatur uap kita ada 350 derajat kan. Artinya apa? T1 lebih besar dibandingkan dengan T saturasinya. Artinya ini adalah superheated vapor atau gas. Nah, kalau misalnya udah dapat tahu dia adalah superheated gas, kita langsung buka tabel superheated gas untuk air. Ini akan saya buka. Oke, ini tabelnya superheated steam properties. Kita punya 3,5 megapascal. 3 megapascal ya. Iya, 3 megapascal berarti ini kan. Kemudian temperaturnya 350. Nah, ini. Berarti kita punya entalpi 311,61 dan entropi 6,745. Oke, saya tuliskan dulu. 31116,1 dan 6,745. Jadi H1-nya 31106,1 kilojoule per kilogram dan entropinya tadi berapa? 6,745 kilojoule per kilogram Kelvin. Kenapa kita butuh S1? Karena proses dari titik 1 ke titik 2 kan turbin ya. Titik 2. Ini saya tulis ya titik untuk titik 2. Kita lihat bahwa dari proses 1 ke 2 itu kan isentropik. Dia turbin. Artinya S2 itu sama dengan S1 yaitu 6,745 kilojoule per kilogram Kelvin. Dan tekanannya adalah tekanan rendah nih. Kita lihat lagi ke atas ya. Kalau kita lihat gambarnya di atas, di sini kan titik 2, tekanannya adalah P2 nih, 75 kilopascal. Berarti saya tulis di sini 75 kilopascal. Oke, kita sekarang punya dua besaran ini. Kita perlu cari tahu nih, di sini fasanya apa. Karena kita tahunya entropi dan tekanan, ya kita buka aja tabel di 75 kilopascal saturasi. Mari kita cek bareng-bareng. Oke, ini tabelnya, tabel saturasi tekanan. Kita punya tekanan 75 kilopascal, artinya 0,075 megapascal. Kalau kita punya 0,075 pascal kan berarti antara ini kan, antara dua ini. Nah, di sini nggak ada nih, nggak ada tekanan di 75 kilopascal. Artinya kita harus interpolasi nih untuk uh, untuk 0,075 megapascal. Berarti karena saya bentuknya adalah spreadsheet begini, saya bisa insertkan
saya bisa insertkan apa namanya, row di sini. Nanti kita coba lihat ya. Oke, ini saya coba, kan berada antara 0,06 sama 0,08 ya. Saya coba masukkan di sini 0,075. Saya akan interpolasi, jadi karena bentuknya udah spreadsheet seperti ini, saya mudah untuk menginterpolasikannya. Sehingga kalau saya punya 0,075, saya bisa gunakan rumus di sini. Yaitu, oke, ini kalau saya masukkan rumusnya, ini rumus interpolasi biasa, nggak perlu saya bahas ya. Jadi sebenarnya tinggal, kan ini berada di antaranya gitu ya, tinggal linear aja. Kemudian saya bisa tarik ke sini supaya dapat angka-angka lainnya. Nah, dapat semua kan? Nah, kalau udah begini kita bisa analisis semuanya. Ya, tapi ini kayaknya perlu ditambah desimalnya ya. Saya tambahkan desimalnya. Oke. Oke, I think it's enough. Ini saya turunkan. Oke, nah kita punya nilainya kan jadinya. Tuh, tuh. Ini hasil interpolasi ya. Kita lihat nih, di 0,75 ini kita punya 70 megapascal dan kita punya entropinya kan. Entropinya 6,745. Kalau kita lihat 0, berapa tadi? 6,745 kan entropinya. Aduh. Nih, 6,745 itu kan berada di antara Sg dan SF ya. Sg dan SF. Artinya dia masih berada di saturasi campuran. Jadi kalau saya tulis di sini, fasanya adalah saturasi campuran. Saturasi campuran. Ini nggak muat ya, saya ke atasin aja ke sini. Nah, kalau udah tahu saturasi campuran, kita perlu cari X-nya dulu kan, interpolasi juga. Berapa nih bagian yang cairnya, berapa bagian yang gasnya. Oleh karena itu saya langsung aja saya tuliskan rumus dan hasilnya. Oke, dengan angka tersebut kita bisa buat interpolasinya, yaitu seperti ini. Bukan interpolasi ya, ada X, X apa namanya? X itu kan kualitas ya. Jadi kalau saya tuliskan itu eh, H itu, kalau misalnya saya tuliskan di sini jadi. Jadi eh, apa namanya? S itu kan kalau dia bentuk saturasi campuran itu adalah SF ditambah X dikali Sg min SF gitu ya. Nah, ini kalau kita cari X-nya, X2 itu dengan cara seperti ini kan berarti. Dapatlah 0,885. Nah, kalau misalnya udah dapat X-nya, kita bisa cari tahu H-nya. H2 itu sama dengan HF ditambah X Hg min HF. Dapatnya berapa? Ini langsung saja lagi saya tuliskan. HF-nya 383,76 ditambah X-nya 0,885, Hg-nya adalah 2662,125 dikurangin 383,76. Maka kita dapatkan H2-nya adalah 2400,1 kilojoule per kilogram. Oke, H2 dapat. Sekarang kita lihat titik 3. Tekanannya berapa? Sama 75 kilo Pascal. Kemudian kalau dia sifatnya ideal berarti dia adalah saturasi cair. Mudah nih nyarinya nih. Kalau udah saturasi cair, maka kita bisa dapatkan H3 adalah 75 kilo Pascal dan saturasi cair. Ini kalau saya buka tabelnya lagi. Ya, ini H3 udah punya. Kemudian untuk untuk titik 4.
Saya tulis di sini aja ya titik 4 ya. Aduh, nggak muat. Nggak nyata. Nih, titik 4 adalah keluaran dari boiler. Berarti P4 sama dengan 3 megapascal dan kita gunakan rumus isoentropik untuk pompa, yaitu W pompa, W kecil ya, sama dengan volume spesifik dikali delta P-nya. Nah, volume spesifik ini bisa kita gunakan di titik 4 atau titik 3. Yang paling gampang titik 3 ya. Berarti V3-nya itu sama dengan VF-nya, yaitu sama dengan, nah ini tabelnya, saya bisa lihat di sini 0,0010 ya. 0,0010 delta P-nya berapa? Dari 3 megapascal ke 75, berarti 3000 kilopascal dikurangin 75. Dapatnya adalah, ya didapat berapa nih? 2,925 kilojoule per kilogram. Ini kerja spesifik ya. Nah, WP itu sama dengan H berapa? Kita gambar lagi ya. Pompa itu adalah H4 kurang H3. Berarti kalau saya cek di sini WP itu kan H4 dikurang H3. Oke. Ini kita tahu WP-nya 2,925 sedangkan H4-nya adalah kita pengen tahu, sedangkan H3-nya adalah 383,75. Maka kita bisa dapatkan H4-nya adalah dapatnya 386,675 kilojoule per kilogram. Dah, H1, H2, H3, dan H4 udah dapat semua nih. Sekarang kita tinggal balik ke rumus awal yang kita tadi bahas ya. Di sini. Saya copy paste aja ya, jadi nggak bingung. Di sini saya copy paste aja. Aduh, sorry. Oke, kita lihat di sini. Saya turunkan juga ya, biar gampang di sini. Ini rumusnya. Jadi H1 min H2, kita cek angka-angkanya. H1 berapa? H1 nih. H1 3116,1. 3116,1 dikurang H2. H2 detik 2 ini. H2-nya adalah nih 2400,1. Kemudian dikurangin H4. H4 itu ini ya, 386 ya. 386,675 dikurangin H4 dikurang H3. H3-nya itu nih 383,76 dibagi, aduh, miring. Kiun H1 min H4. H1 kan ini ya. 3116,1 dikurang H4. H4 itu ini. 386,675. Nah, dapat deh. Efisiensinya adalah kira-kira didapat 0,261 atau kira-kira 26,1% efisiensinya. Dah, gitu pembahasan pembahasan siklus Rankine dari contoh soal. Semoga bisa dipahami. Sebenarnya hanya melihat tabel sih intinya. Kalau kita udah bisa lihat tabel, ini soal-soal begini mudah lah gitu ya. Oke, demikian pembahasan tentang siklus Rankine. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.